Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, yaitu kelompok ke-9, yang mana yang terdiri dari Aulia Khairunnisa, Dewi Revalina, dan Intan Siti Fatimah. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan judul materi kami, yaitu aliran pendidikan dalam mata kuliah perkembangan kurikulum PAI, di mana dosen pengampu kami yaitu Ria Maharani, SPDI MPDI. Baiklah, langsung saja. Latar belakang materi kami yaitu pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pembentukan karakter sebuah peradaban dan kemajuan yang mengiringinya. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat tidak akan pernah mendapatkan kemajuannya, sehingga menjadi bangsa atau masyarakat yang kurang atau bahkan tidak beradab. Karena itu, sebuah peradaban yang memberdayakan akan lahir dari suatu pola pendidikan dalam skala luas yang tepat guna dan efektif bagi konteks dan mampu menjawab segala tantangan zaman. Pembahasan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dunia pendidikan. Pemikiran-pemikiran dalam pendidikan itu berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir-pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran baru, dan juga seterusnya. Aliran-aliran klasik. A. Aliran empirisme. Aliran empirisme dipandang sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak yang berhasil karena berbakat, meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. B. Aliran nativisme. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer (1788 sampai 1860), seorang filosof Jerman. Dalam artinya yang terbatas juga dapat dimasukkan dalam golongan Plato dan pengikut-pengikutnya yang lain. Nativisme berpendapat bahwa sejak lahir anak telah memiliki atau membawa sifat-sifat dan dasar-dasar tertentu yang bersifat pembawaan atau keturunan. Sifat-sifat dan dasar-dasar tertentu yang bersifat keturunan inilah yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta hasil pendidikan sepenuhnya. Definisi aliran-aliran klasik. Aliran klasik merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. Aliran-aliran tersebut meliputi aliran-aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Aliran-aliran modern. Aliran modern dalam konteks yang lebih luas merujuk pada suatu gerakan atau gaya yang muncul di abad ke-19 dan 20, yang menekankan pada perubahan, inovasi, dan pembaruan, seringkali menjauhi tradisi dan gaya yang ada sebelumnya. Secara umum, aliran modern dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan modernitas, yaitu masa yang ditandai oleh perubahan pesat, industrialisasi, dan urbanisasi. Baik, yang selanjutnya ada macam-macam. Yang pertama, progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Yang kedua, ada rekonstruksionalisme.
memandang pendidikan sebagai rekonsi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus di dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan harus merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Yang ketiga ada idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang menggunakan jiwa. Menurutnya cinta adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Kesimpulan. Yang pertama, aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dunia pendidikan. Pemikiran-pemikiran dalam pendidikan itu berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran-pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran baru dan jiwa seterusnya. Yang kedua, macam-macam aliran pendidikan. Yang pertama, aliran klasik, aliran empiris, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Yang kedua adalah aliran modern. Yang pertama, progresivisme, esensialisme, rekonstruksionalisme, perennialisme, idealisme. Yang selanjutnya saran. Diharapkan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ke depan semakin adaptif terhadap pengembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai inti dalam pendidikan Islam. Pemerintahan dan para pendidik perlu terus berinovasi dalam metode pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik. Baiklah, itu saja pemaparan dari materi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.